Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ada lagi dari audiens yang mau saya tanya. Ini ada Mas Santoso dari Demokrat, dari fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI. Silakan Mas Santoso. Saya lihat dari tadi sudah gatal mau komentar nih sebenarnya. Iya, terima kasih. Jadi persoalan mengundurkan diri kepala daerah itu kan memang dibuka ruangnya melalui pasal 29 di Undang-Undang 32 itu. Ya. Mengenai masalah pengunduran diri apakah berlanjut atau tidak, ada di ayat berikutnya tentang atas persetujuan DPRD melalui paripurna. Jadi saat ini informasi yang berkembang bahwa nanti persoalan diterima atau tidaknya pengunduran diri Pak Priyanto itu diputuskan di dalam Rapim, itu informasi yang salah. Kebetulan saya sebagai sekretaris Komisi C, jadi di dalam Rapim isu itu. Ya, salah kutip, makanya ntar saya cerita. Iya, kadang begitu kan koran. Jadi bukan diputuskan di Rapim. Jadi Rapim itu terdiri dari pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi. Jadi di Rapim itu hanya ingin mendengarkan apa yang menjadi niatan dari Pak Priyanto mengundurkan diri. Karena beliau menginginkan supaya diberikan kesempatan di dalam forum paripurna. Dari kami di Rapim itu berkesimpulan karena tidak ada petunjuk teknis tentang proses pengunduran itu di luar daripada proses paripurna, supaya tidak ada peta komplain pada saat pelaksanaan paripurna, maka kita mintakan melalui Rapim. Mengenai keputusannya diserahkan kepada fraksi-fraksi. Apakah alasan-alasan pengunduran diri beliau diterima atau tidak oleh fraksi-fraksi yang bermuara di paripurna, itulah yang menjadi keputusan kita DPRD. Itu merupakan salah satu batu pijakan menuju ke paripurna. Iya, betul begitu. Jadi bukannya di Rapim diputuskan, itu informasi yang salah kutip saya kira medianya. Iya, silakan Pak Taufik. Ini akal-akalan nih, kalau menurut saya. Bagaimana akal-akalan? Jadi penjelasan si pengundur diri itu, Pak Pri, hanya di Rapim. Ini kan bohongin rakyat nanti. Kenapa sih nggak dibuka aja di paripurna? Apa yang ditakutin gitu loh? Jadi itu perintah undang-undang. Udah disensor di Rapim. Iya, waduh, janganlah. Ini Jakarta loh. Jakarta jadi contoh untuk penyelesaian konflik. Tadi kan masih banyak yang mau konflik katanya. Iya. Di berbagai daerah. Sudah laksanakan aja sesuai dengan. Tapi kan sudah ada komitmen bahwa akan ada rapat paripurna berarti kan. Nah, sekarang tergantung. Gini. Tadi ini kan mensiasati sebetulnya akal-akalan. Rapat penjelasannya dari Pak Pri di rapat pimpinan. Kenapa nggak di paripurna? Hak publik juga dong, perlu tahu. Di paripurna nanti tidak memberikan penjelasan lagi berarti. Saya yakin begitu. DPRD ini kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi ini mestinya wakil saya rakyat. ada khawatiran ketika di paripurna cuma nanya apakah saudara setuju. Jangan-jangan malah nggak hadir gitu ya Pak? Iya, jangan-jangan malah nggak hadir. Malah ada wacana Pak Prinya nggak hadir juga nggak apa-apa katanya. Gimana? Ya, saya nggak yakin. Jadi sebetulnya forum Rapim itu adalah forum untuk menyelesaikan semua persoalan sebelum masuk ke paripurna. Yakin saya begitu. Artinya sebetulnya dibolehkan atau tidak sebetulnya clear dan selesai di Rapim. Nanti paripurna nanti tinggal ngetok aja. Karena itu saya nggak yakin Pak Priyanto akan ngomong belak-belakan apa adanya di paripurna. Itu tadi sudah selesai di Rapim tadi Pak Taufik. Iya, enggak, ini bohongin. Kalau ini yang namanya. terjadi, kalau ini yang terjadi, ya betul, saya kira ini pembohongan. Mestinya Rapim itu hanya mengatur mekanisme. Hanya mengatur mekanisme apakah terbuka atau tidak, apa yang ada dan sebagainya. Pejabat publik harus bertanggung jawab kepada publik. Ya. Jadi tidak boleh ada yang ditutupi, nggak ada yang dibikin eksklusif. Rapim itu salah satu. Tapi misalnya sudah ada sesuatu yang kontroversi menurut saya. Satu sisi Pak Priyanto itu sudah melakukan semacam press conference gitu ya. Mengapa dia mundur? Ini sudah terlanjur terpublikasi dengan bukunya, dengan nangisnya dan sebagainya.
itu menimbulkan publik khususnya konstituen masyarakat DKI, warga masyarakat Sebetulnya DKI itu ingin tahu atau gitu. merugikan Pak Pri sih? Merugikan dirinya sendiri menurut saya. Iya, justru kita tidak simpati. Ini adalah kita melihatnya kan duit tunggal. Pak Fauzi Bowo dan Pak Prianto ini ditunggal untuk tingkat DKI Jakarta. Tentunya kalau ada masalah selesaikan dulu internal. Lah kalau sampai sudah terbuka seperti ini, sebaiknya dilanjutkan. Jadi dengan adanya keterbukaan mungkin udah nggak bisa diselesaikan secara internal kan. Jadi makanya dibuka kan sudah terlanjur diajak terbuka, untuk dibuka gitu ke publik. Jadi Pinnya udah sama-sama dihapus. Ya, nah, betul. Kalau jadi terbuka ya terbuka lah Pak Prianto untuk di paripurna saya itu. setuju Sebagusnya konsekuensi seperti itu. tentu akan ditanggung oleh Pak Prianto itu ya. Iya, Baik iya. apapun kata publik. Iya. Tapi berikutnya itu kan juga mengharuskan Pak Foke untuk juga menjelaskan kepada publik. Persis. Karena pernyataan dari satu pihak yang Mas menyebut Andrinov itu akan Anda yakin itu akan terjadi? harus didorong untuk terjadi. Ini kalau kita bicara soal kepentingan publik. Jadi sesuatu yang dinyatakan oleh satu pihak ada introspeksi. Berarti Saya DPRD-nya saya kira harus dorong. sama dengan kasus kasus di KPK itu Gimana, ya. Mas Santoso? Dalam kasus di KPK ketika Nazarudin menyebut seseorang, maka seseorang disebut itu harus mengklarifikasi atau mengkonfirmasi. Ya. Jadi ini kepentingan publiknya di situ. Gimana, Maka Mas Santoso? Pak Foke juga harus mengklarifikasi dan mengkonfirmasi apa yang dinyatakan. Ya. Nah itu yang nanti publik tinggal menilai. Ya. Betul. Gimana Mas? Betul. DPRD kan bekerja berdasarkan undang-undang. Tidak dibuka ruang adanya, sebenarnya tidak ada dibuka ruang tentang klarifikasi mundur atau tidak oleh seseorang yang mengundurkan diri. Ya. Jadi di paripurna itu hanya diputuskan, diterima atau tidak. Jadi persoalan kita ingin mendengar itu Tapi hanya harus ada pertanggungjawaban kepada publik yang memilih mereka, bukan, Mas Santoso? Bagaimana? Politik itu jabatan publik. Iya. Jadi dia bukan jabatan dari yang didapat dari diwariskan oleh sekelompok komisaris perusahaan. Karena itu dia harus mempertanggungjawabkan pada akhir ujungnya ke publik. Jadi ya boleh saja mekanisme politiknya diperpanjang lewat fraksi dulu, kalau perlu ada lagi pecahan di dalam fraksi, lapor lagi ke bawah, itu nggak apa-apa. Tapi ujungnya harus sampai ke publik. Itu prinsip dalam jabatan itu publik. pasti. Coba kalau untuk Apakah itu adanya kembali ke klarifikasi, itikat baik sebetulnya kan? Kalau ada itikat baik kan apa iya memang tidak mungkin dilakukan? karena ini kan kontroversi. Jadi di dalam DPRD sendiri tentang keinginan beliau untuk melakukan klarifikasi itu pro kontra. Iya. Jadi seolah-olah pecah Akhirnya kongsi is emas, dari gitu. pimpinan komisi bersama-sama yang ada itu ingin mendengar, tapi ini pun belum putus. Ya. Ya, jadi kita hanya Publik berkesimpulan pun di ingin pasar. mendengar sih, bukan hanya Ya, Pasal termasuk kalau 29. kita ingin memperbaiki undang-undang, masukannya justru didapat dari pernyataan-pernyataan Ya. penjelasan seperti itu. Ya. Nggak mungkin undang-undang itu menjadi kepentingan segelintir orang. Ya, Dan jangan jadi mengesankan supaya- bahwa pecah kongsi itu suatu Iya. keharusan kan gitu. Kita dengarkan apa pendapat warga ini. Ada penelpon yang ingin mungkin bertanya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Selamat malam Pak, dengan Bapak siapa? dengan Roso Jakarta Selatan, Kebayoran Silakan Baru. langsung Pak. Gini ya, menanggapi soal mundurnya wakil. Ini umumnya wakil-wakil yang pada mundur ya. Yang gubernurnya jarang ada yang mundur. Wakil ini Dimundurkan oleh sebetulnya KPK banyak. Kalau wakilnya mundur, ini apa peristiwa mundurnya ini? Saya anggap ya, saya melihat ini sebagai suatu pengkhianatan. Kenapa saya pengkhianatan? Dan siapa yang dikhianati? Yang dikhianati rakyat. Dia waktu dia membujuk rakyat untuk memilih dirinya, Iya. itu kan sudah merupakan apa ya? Katanya kewajiban rakyat untuk memilih. Tapi begitu di tengah jalan dia mundur, ya ini menandakan bahwa dia itu tidak capable. Artinya ada pembohongan publik. Dia dulu minta didukung, sekarang ternyata dia nggak mampu menjalankan tugasnya, entah itu dengan bosnya atau internal ya, atau apapun lah. Ya. Itu yang jelas dia itu tidak capable, tidak mempunyai jiwa kepemimpinan. Baik. Seharusnya dia tuh apapun jeleknya dengan bosnya itu harus sampai selesai. Baik. Jadi pahit atau manis itu harus sampai selesai. Ya Pak, sudah kami terima intisari dari apa yang Bapak sampaikan. Sepakat atau tidak bahwa ya memang ada yang pro kontra ya, ada yang bersepakat mengatakan itu tindakan yang memang harus dilakukan sudah selayaknya, ada yang mengatakan semestinya tidak begitu, ini pengkhianatan. Iya. Mbak Wi? Iya, saya sangat concern dengan bagaimana kita melakukan pilkada kok kayaknya nggak connect sama demokrasi gitu loh.
Ini kan cara kita membuat satu demokrasi itu betul-betul di bening demokrasi gitu. Lah ini yang tidak terjadi. Jadi semacam pilkada ini hanya untuk arena untuk kita berkuasa, mencapai kekuasaan. Setelah itu ada kontestasi yang tidak henti gitu ya. Selama satu periode pasca itu. pilkada pun itu masih berlangsung. Terus menerus berkompetisi, berkontestasi. Menurut saya demokrasi itu justru harus menciptakan trust, percaya. Saya melihat Dwi Tunggal kalau sudah seperti ini tidak saling percaya. Ada distrust itu yang berperan juga di sana. Baik, kita bahas sesaat lagi dan pemirsa kami akan segera kembali, jadi tetaplah bersama kami di Menuju Jakarta 1. Acara ini dipersembahkan oleh